Orang bilang orang Minang itu agamanya kuat. Orang bilang kalau orang Minang pasti Islam. Tapi jangan lupa, itu dulu. Ada saya aja yang dari Islam rela menjalani proses demi proses demi Yesus. Apalagi kalian yang sudah punya Yesus, tolong jangan kalian tinggalkan. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan kekal itu. Ya, shalom sahabat yang berkati Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus. Tak bisa dipungkiri memang begitu banyaknya orang-orang yang berpindah keyakinan, baik itu dari Kristen ke Islam maupun Muslim ke Kristen. Begitu banyaknya kejadian yang saat ini terjadi. Lalu bagaimana pengakuan dari Bapak Ustadz, Bapak Kiai? Berikut kita saksikan bersama-sama yang tentunya adalah fakta yang terjadi saat ini. Berikut videonya. Di Medan, di Mandailing Natal, di Aceh, sampai ke Malaysia. Orang bilang orang Minang itu agamanya kuat. Orang bilang kalau orang Minang pasti Islam. Tapi jangan lupa, itu dulu. Orang Minang pasti Islam itu dulu. Tahu enggak Bapak Ibu sekalian, orang Minang sekarang sudah banyak yang jadi pendeta. Pernah dengar? Siapa namanya Pak? Yanwardi Koto, orang Lubuk Basuang, pendeta. Punya gereja di Jakarta, gereja di Mangga Dua, gereja orang Minangkabau. Ya, kita patut berterima kasih kepada Pak Ustadz ini yang telah menyampaikan kepada publik, kepada para jemaat dan pada kita semua apa yang terjadi pada suku Minang saat ini. Bagi orang yang sering mencari tahu berita pasti tahu, tetapi kalau saya pribadi saya tidak tahu dan baru saya mendengar dari Ustadz ini. Puji Tuhan dan terima kasih Pak Ustadz telah menyampaikan kepada publik atas semuanya ini. Lalu bagaimana kesaksian orang Minang yang akan kita dengarkan bersama-sama? Langsung saja kita saksikan berikut videonya. Baik, saya akan kesaksian kedua untuk komen yang ini ya. Semoga ini bisa memberkati teman-teman seiman saya, atau ada yang berniat untuk mualaf, tolong kalian pikirkan lagi. Karena hanya dalam Yesus keselamatan itu ada saya aja yang dari Islam rela menjalani proses demi proses demi Yesus. Apalagi kalian yang sudah punya Yesus, tolong jangan kalian tinggalkan. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan kekal itu. Tidak ada di tempat lain ya. Baik, sebelum saya diusir sama keluarga saya sempat ditawarkan oleh keluarga saya untuk tetap di Islam. Mereka akan membiayai segala kebutuhan saya tidak perlu mengeluarkan cari uang, saya tidak perlu bekerja. Mereka akan memenuhi semua kebutuhan saya, setiap hari akan dikasih uang saku apapun mereka akan lakukan, asalkan saya tidak meninggalkan Islam. Tapi saya tolak dan akhirnya saya diusir seperti yang saya ceritakan. Di orang Kristen pun menolak saya. Jadi saya pada saat itu saya kos di tempat yang kumuh, dibantuin teman saya pada waktu itu, teman dekat saya. Dan saya punya tempat tinggal tapi tidak punya uang. Jadi saya makan pada waktu itu, puji Tuhan, orang Islam yang punya kosan itu Betawi, orang Betawi. Dia yang mengantarkan saya makanan setiap hari, baru dari hari pertama. Begitu selesai masak, antar makanan, masak, antar makan, begitu setiap hari. Itulah pemeliharaan Tuhan pertama kali dalam hidup saya, setelah saya meninggalkan apa yang ditawarkan dunia.
Oke, di situ mungkin ada 2 minggu atau 3 minggu saya dijemput teman saya untuk bekerja di Surabaya di pabrik di bagian administrasinya. Saya sempat bekerja di sana 7 bulan. Di situ pun saya tidak pernah pergi ke gereja. 7 bulan saya balik lagi ke Jakarta karena ada masalah. Di Jakarta pun saya tidak pernah pergi ke gereja karena saya tidak tahu mau pergi ke gereja mana. Kalau gereja yang saya tahu saya kecewa sama orang yang bekerja di sana, bukan sama gerejanya. Saya tidak mau ke sana, saya tidak mau ketemu dia pada saat itu ya, sekarang tidak. Terus di Jakarta pun saya tidak pergi ke gereja. Setahun kemudian mama saya minta saya untuk kembali. Saya coba demi keluarga, ternyata saya tidak bisa seperti yang saya ceritakan. Akhirnya saya berdoa untuk bisa dibaptis, temukan yang gereja Tiberias. Saya dibaptis Tiberias. Setelah dibaptis pun saya tidak pernah pergi ke gereja. Lama saya tidak pernah pergi ke gereja. Saking rindunya saya paksa teman saya yang orang Islam satu kosan saya untuk pergi menemani saya ke gereja. Dia tidak mau, saya merengek-rengek. Akhirnya dia mau, demi saya gitu. Dia ikut ibadah sama saya 4 jam karena 2 sesi saya ikutin. Setelah itu baru saya berani pergi ke gereja sendiri karena gerejanya besar, saya tidak kenal satu sama lain. Jadi di gereja saya tidak meminta-minta uang, saya cuma ibadah karena terus pulang. Jadi jangan kebalik ya. Saya lah yang ditawarkan uang untuk tetap di Islam, tapi saya tolak. Ya, baik saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Murtadin ini sangat cerdas. Murtadin yang berasal dari suku Minangkabau, mengingatkan kembali kepada kita semua orang-orang Kristen, orang percaya, bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Apapun keadaan kita, jangan pernah kita menjual kepercayaan kita. Jangan kita pernah menjual Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus selalu membuat penasaran banyak orang yang belum mengenalnya. Puji Tuhan saudara sekalian, itulah kenyataan yang terjadi dalam umat Kristen yang telah dikenal oleh banyak orang. Terima kasih bagi saudara kita yang telah mengenal Tuhan Yesus. Marilah kita juga sebagai orang yang terlahir dari agama Kristen, mari kita menguatkan iman kita. Jangan kita kalah dan seharusnya kita malu bagi orang-orang yang baru mengenal Tuhan Yesus. Tak bisa dipungkiri lagi tentang banyaknya murtadin yang berpindah agama, baik dari agama Kristen maupun dari agama Muslim. Tetapi yang paling sering saya saksikan kalau saya sendiri adalah kesaksian para murtadin yang begitu banyaknya, bahkan setiap saat, setiap waktu terjadi hal berpindah agama. Tidak bisa dipungkiri lagi karena para ustadz, para kiai ataupun orang-orang muslim lainnya juga mengakui dan menyaksikan sendiri apa yang terjadi saat ini. Memang begitu maraknya pelarangan ibadah, tetapi boleh dikatakan sebanding juga dengan orang-orang yang begitu banyaknya murtad. Ya, memang tidak bisa disembunyikan lagi tentang media sosial saat ini. Orang-orang mungkin secara agama dilarang atau diharamkan tentang pengetahuan kepada agama lain, tetapi kita tahu sekarang adalah zaman digital, zaman yang sangat modern. Walaupun orang lain tidak menceritakan di hadapan kita secara langsung, tetapi kalau orang cerdas pastilah membuka internet. Bagi yang suka penasaran, pasti kita searching aja di Google, semua sudah bisa kita akses secara bebas. Baik itu apapun itu yang kita perlukan, pasti kita tahu. Oleh karena itu, bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita tidak perlu risau, tak perlu gelisah, dan tidak perlu membalas segala kejahatan dengan kejahatan dari orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang selalu bangga menindas
ketenangan kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Kita sedang beribadah pun kita diganggu, apalagi kita membangun tempat-tempat ibadah. Tak jarang dan begitu banyaknya orang-orang tertentu atau sekelompok orang-orang tertentu yang selalu membubarkan, membongkar, bahkan melarang pembangunan orang-orang ibadah, orang-orang Kristen. Tapi pada kenyataannya Tuhan Yesus memang begitu dahsyat, Tuhan Yesus begitu baik yang membuat penasaran banyak orang hingga berpindah keyakinan. Puji Tuhan. Tetangga kita pastinya menyaksikan apa yang teman-teman mereka lakukan kepada kita orang-orang Kristen tanpa mereka pernah memposisikan dirinya. Bagaimana rasanya kalau mereka di posisi kita yang begitu tertindas, dilarang-larang untuk beribadah, bahkan dibubarkan saat beribadah. Memang sangat menyakitkan perilaku seperti ini, tetapi percayalah dan kita semua dengan mata kepala sendiri melihat setiap keajaiban dan kebaikan Tuhan Yesus yang selalu Ia nyatakan di hadapan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus begitu dahsyat di dalam setiap kita pribadi lepas pribadi, bahkan teman-teman dan saudara-saudara kita orang percaya di luar sana. Memang faktanya tidak bisa dipungkiri lagi, hal-hal yang disembunyikan atau diharam-haramkan malah membuat para umat akan lebih penasaran lagi bahwa apa yang diharam-haramkan, apa yang sangat dilarang di dalam agama Islam, tak jarang membuat begitu banyak orang Muslim yang semakin penasaran hingga mencari tahu sendiri kebenaran atau apa sebenarnya yang terjadi dalam kekristenan. Karena dunia zaman sekarang adalah dunia zaman digital. Apa-apa tak perlu lagi kita sembunyikan, tetapi searching saja di Google semuanya akan bisa kita ketahui, meskipun itu dilarang secara langsung di depan kita. Tetapi Tuhan Yesus membuat selalu banyak orang penasaran. Itulah Tuhan Yesus.